Desa Daupuri Kelot merupakan pemekaran dari Kelurahan Daupuri dan ditetapkan sebagai desa definitif dengan keputusan Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali nomor 57 tahun 1982 pada tanggal 1 Juni tahun 1982 di Kota Administratif Denpasar. Setelah dilakukan pengukuran indeks desa membangun sesuai dengan standar operasional prosedur, Desa Daupuri Kelot ditetapkan sebagai desa mandiri. Desa Daupuri Kelot merupakan salah satu desa yang ada di Kota Denpasar dengan luas wilayah 188 hektar. Batas-batas wilayah Desa Daupuri Kelot sebagai berikut. Utara, Kelurahan Daupuri, Kecamatan Denpasar Barat. Timur, Desa Danginpuri Kelot dan Kelurahan Panjer. Selatan, Kelurahan Sesetan dan Kelurahan Pedungan. Barat, Desa Daupuri Kelot. Secara administrasi, Desa Daupuri Kelot terdiri dari 11 dusun, 6 banjar adat, dan 4 banjar sukaduka. Desa Daupuri Kelot merupakan dataran rendah dengan bentuk permukaan bentang wilayah datar dengan ketinggian 15 mdpl. Iklim atau curah hujan yang berlaku di Desa Daupuri Kelot pada dasarnya sama dengan desa yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, yaitu iklim tropis. Dengan wilayah pemukiman penduduk atau padat huni dan heterogen, berdasarkan data akhir tahun 2024, jumlah penduduk Desa Daupuri Kelot sebanyak 12.070 jiwa. Secara rinci, jumlah penduduk laki-laki 5.963 jiwa dan penduduk perempuan 6.107 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.514 kakak. Prestasi yang telah diperoleh Desa Daupuri Kelot diantaranya juara 1 Lomba Senam Sicita Ibu-Ibu PKK tingkat Kota Denpasar, juara 2 presentasi tentang HIV/AIDS oleh Ketua Kadepan Desa Daupuri Kelot di tingkat Kota Denpasar, dan juara 1 Lomba Desa tingkat Kota. Desa Daupuri Kelot melakukan terobosan inovasi dalam bidang teknologi digital dengan tujuan akhir dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan inovasi tersebut adalah dengan menghadirkan pelayanan mandiri berbasis aplikasi dengan nama Sitara melalui anjungan layar sentuh. Sitara adalah sebuah platform digital yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik yang dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi tentang pelayanan publik, mengajukan permohonan pelayanan, dan mengikuti perkembangan permohonan pelayanan. Potensi Desa Daupuri Kelot yang lebih menonjol di bidang jasa dan perdagangan yang meliputi 15 usaha mikro kecil menengah yang menjadi binaan Desa Daupuri Kelot. Melalui BUM Desa Bintang Sari Merta, semua kebutuhan pelaksanaan pemerintahan desa pengadaannya melalui BUM Desa Bintang Sari Merta. Selain itu, BUM Desa juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pertumbuhan ekonomi Desa Daupuri Kelot dipengaruhi oleh sektor yang memiliki hubungan langsung dengan usaha-usaha dan kegiatan di bidang jasa dan perdagangan. Juga berpengaruh terhadap sektor lainnya seperti pariwisata. Untuk menguatkan sektor tersebut, beberapa upaya langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya keberpihakan Desa Daupuri Kelot dan pemerintah Kota Denpasar terhadap UMKM dalam upaya menumbuhkan perekonomian yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara dan setiap individu, di mana pangan tersedia secara cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Melalui program-program strategis nasional, kami menargetkan tercapainya ketahanan pangan desa yang kuat
sebagai bagian dari kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dalam mewujudkan Desa Tangguh Pangan, wujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas. Desa Daupuri Klot yang berada di pusat kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, budidaya lele, di mana hasil budidaya lele diolah oleh kelompok PKK yang didapat antara lain ikan lele konsumsi dan produk olahan lele yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan otak, dan mencegah stunting. Kebudayaan daerah merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan di mana nilai-nilai budaya merupakan dasar dalam pengembangan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh ajaran agama, yang diyakini kebudayaan daerah meliputi seni rupa, musik, tarian, kerajinan tangan, bahasa, makanan tradisional, upacara adat, dan berbagai tradisi lainnya. Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban dilaksanakan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan, dipacu seirama dan serasi dengan kemajuan yang dicapai bidang lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, penertiban, dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mentaati peraturan desa khususnya dan mematuhi perundang-undangan lainnya. Bidang pendidikan, pemerintah Desa Daupuri Klot juga melaksanakan kegiatan belajar bahasa Bali, Kejar Bali, dari tahun 2019 sampai sekarang, yaitu nyurat dan ngwacen aksara Bali bagi anak-anak desa yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis. Selain itu, pemerintah Desa Daupuri Klot telah membentuk sekolah lansia yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pelatihan, dan kegiatan yang mendukung lansia agar tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia senja. Bidang kesehatan, upaya Desa Daupuri Klot dalam pencegahan stunting dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan posyandu di 11 dusun setiap 1 bulan sekali, dengan pemberian makanan tambahan atau PMT yang bergizi bagi balita, remaja, dan lansia, pemberian vitamin bagi remaja dan lansia, memberikan pelayanan baby spa, memberikan pelayanan kesehatan dengan menghadirkan dokter anak, dokter umum, ahli gizi, dan psikolog, serta screening penyakit yang tidak menular bagi masyarakat melalui kegiatan posbindu. Bersih dan hijau, clean and green, untuk lingkungan hidup menerapkan pola hidup sehat, pembuatan biopori di masing-masing rumah, penggunaan komposter bag, swakelola sampah, memilah sampah dari rumah tangga, dan keberadaan bank sampah yang terdapat di Desa Daupuri Klot, yaitu Bank Sampah Prema Bali Lestari, dapat menghasilkan inovasi dan produk unggulan baik dari hasil pengolahan sampah organik maupun non-organik. Desa Daupuri Klot merupakan salah satu desa di Indonesia yang sudah melaksanakan deklarasi Getting Tree Zero dan desa yang pertama menyusun tata laksana standar operasional prosedur. Dan tata laksana ini yang harus dipahami oleh kader desa peduli HIV/AIDS dan narkoba, serta untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana alur pelaporannya. Saya, Nenga Suharto, Perbekal Desa Daupuri Klot, telah melaksanakan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan di bidang kemanusiaan secara berkesinambungan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa, serta wujudkan Desa Tangguh Pangan, wujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas. Om Santi 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 Om. Terima kasih.